Bismillah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan belajar akuntansi manajemen modul 7, yaitu mengenai penetapan harga transfer. Sudah dibacakah? Sudah dibaca-baca sebelumnya teman-teman? Sip. Oke, jadi tinggal menyimaknya saja lagi. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, jadi silakan dibuka modul 7-nya mengenai harga transfer. Untuk kegiatan belajar 1, mengenai teori harga transfer. Kapan harga transfer terjadi? Yang pertama, jika perusahaan terdiri dari beberapa segmen produksi atau divisi. Contohnya, kalau di modul ada divisi komponen, ada divisi komputer. Divisi komponen menjual komponen kepada divisi komputer untuk dirakit. Kalau komponen kan terdiri atas cuma memproduksi komponen-komponen. Kalau divisi komputer, mereka merakit komponen-komponen. Oleh karena itu, untuk bahan yang dirakitnya, divisi komputer membeli dari divisi komponen, semacam itu. Lah, harga jual ini disebut harga transfer. Oke. Karena jual belinya kan di dalam satu perusahaan, hanya antar divisi saja, maka disebut harga transfer. Kemudian tujuan penetapan harga transfer. Sebelumnya teman-teman bisa lihat di gambar 7.1, saya tidak menampilkan dalam PowerPoint. Kalau teman-teman ada buku, ada modulnya, silakan dibuka gambar 7.1, mekanisme harga transfer. Jadi ada PT Fiona, divisi komponen dan komputer. Divisi ini masing-masing bisa menjual kepada eksternal, tapi untuk divisi komponen dia juga bisa menjual ke eksternal, bisa menjual ke internal, yaitu ke divisi komputer untuk dirakit. Nah, kalau internal ini disebut harga transfer, kalau yang ke eksternal ya disebut penjualan biasa, harga jual, seperti itu. Oke, ini untuk memudahkan mengetahui atau memahami apa itu harga transfer. Oke. Tujuan penetapan harga transfer, yang pertama untuk memotivasi manajer, yang kedua untuk memberikan insentif kepada manajer agar mengambil keputusan yang diharapkan sejalan dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, menyediakan basis penilaian dan penghargaan yang adil bagi manajer. Harga transfer ini harus memperhatikan tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Jadi harga transfer kan biasanya terjadi di antara dua divisi. Nah, dua divisi ini melakukan harga transfer harus beriringan atau harus sesuai dengan tujuan keseluruhan perusahaan. Tidak boleh hanya untuk kepentingan kedua divisi ini saja, atau bahkan mungkin cuma salah satu divisi saja yang untung atas harga transfer ini. Itu tidak boleh. Oke. Kemudian syarat untuk penetapan harga transfer. Manajemen pusat dari induk perusahaan akan mengukur keberhasilan divisi dari kontribusi laba divisi atau cabang kepada perusahaan secara keseluruhan. Manajer divisi harus memiliki motivasi dan pola pikir untuk mengejar laba yang tinggi.
Kemudian ketiga, divisi mempunyai otonomi dalam keputusan bisnis dan administrasi, namun kebijakan secara keseluruhan tetap dipegang oleh pusat. Gitu. Masalah harga transfer. Yang pertama, evaluasi kinerja. Manajer divisi yang mengambil keuntungan dari kerugian divisi lainnya. Nah ini kemungkinan manajer itu akan melakukan kecurangan seperti ini. Mereka hanya mementingkan keuntungan divisinya sendiri, tidak untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Nah ini masalah dalam harga transfer. Kemudian keselarasan tujuan, tindakan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Ini. Yang ketiga, terpeliharanya otonomi divisi atau cabang, pusat tidak ikut campur. Ini merupakan masalah-masalah yang ada pada harga transfer. Kemudian dalam harga transfer ada harga transfer minimum, ada harga transfer maksimum. Apa itu yang minimum atau the minimum transfer price atau floor price? Floor itu lantai, berarti di bawah, berarti minimum. Oke. Yaitu harga transfer yang bersedia diterima oleh divisi penjual sehingga tidak rugi jika dibandingkan dengan menjual di luar perusahaan. Jadi penjual itu minimum. Kalau harga transfer maksimum atau maximum transfer price atau selling price, yaitu harga transfer yang bersedia diterima oleh pembeli sehingga tidak rugi jika dibandingkan dengan membeli di luar perusahaan. Maksudnya di sini kalau minimum berarti penjual mau menjual harganya paling murah dalam batasan minimum ini gitu. Jangan sampai lebih murah dari itu, karena kalau lebih murah dari itu aku rugi, semacam itu penjualnya. Sedangkan dalam sebaliknya dari pembeli, aku mau membeli paling mahal segini, aku nggak mau maksimumnya, pokoknya segini, nggak mau lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu mendingan beli di luar lebih murah, seperti itu. Nah ini maksud dari harga transfer minimum dan harga transfer maksimum. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, saya lanjutkan. Harga transfer dalam perdagangan internasional. Tujuan tambahan harga transfer pada perdagangan internasional adalah meminimalkan beban pajak lokal dan internasional atau minimization of international and local tax cost. Kemudian meminimalkan beban bea cukai, minimization of custom charge. And nomor 3, pembatasan mata uang atau currency restrictions. Itu. Kemudian resiko pengambil alihan atau risk of expropriation. Di situ ini adalah harga transfer dalam perdagangan internasional. Sekarang metode harga transfer. Dari kegiatan belajar 1 ada yang ditanyakan teman-teman? Halo. Mbak-mbak yang lain? Oke, baiklah. Kalau gitu saya lanjutkan ke kegiatan belajar 2. Mbak Rika?